Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwaldi Hendriudi, NPM 21143703353. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Keamanan Data yang diampuh oleh Ibu dosen Ranti Eka Putri Eskom Enkom. Kali ini saya akan membawakan materi tentang metode kriptografi asimetris. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu kriptografi ya. Kata kriptografi diketahui berasal dari bahasa Yunani, kripto dan grafia, di mana kripto memiliki arti menyembunyikan, sementara grafia berarti tulisan. Sehingga bisa dijabarkan kriptografi ini merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Contohnya seperti keabsahan data dan kerahasiaan data, kredibilitas data, integritas data, dan autentikasi data. Akan tetapi, tidak semua aspek keamanan informasi bisa diatasi dengan kriptografi ya. Menurut catatan sejarah, kriptografi ini telah eksis sejak masa kejayaan Yunani kuno atau kurang lebih sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di Yunani pada waktu itu disebut dengan skytel. Skytel berbentuk batangan silinder dengan kombinasi 8 huruf pada masa Romawi. Di bawah kekuasaan Julius Caesar, penggunaan kriptografi semakin intens karena pertimbangan stabilitas negara. Meski teknik yang digunakan tak serumit Yunani, namun untuk memahami pesan kriptografi dari masa Romawi terbilang cukup sulit untuk dikerjakan. Berdasarkan aspek historis kriptografi di atas, baik kriptografi klasik maupun modern, keduanya memiliki kesamaan prinsip yang besar dan tidak dapat disangsikan lagi. Tujuan kriptografi adalah keamanan. Itulah layanan yang disediakan kriptografi tanpa peduli dari masa mana kriptografi dibuat. Melalui layanan keamanan yang disediakan oleh jenis kriptografi tersebut, berbagai teks penting dapat terjaga kerahasiaannya dengan keautentikannya, sehingga antar pihak yang berkorespondensi bisa saling menaruh kepercayaan, kecuali apabila teknik pembuatan kriptografi bocor ke pihak yang tidak dikehendaki. Kriptografi bisa pula diartikan sebagai suatu ilmu atau seni menjaga keamanan pesan dengan dua proses dasar kriptografi berupa enskripsi dan dekripsi. Enskripsi ini merupakan proses mengolah plain text atau pesan yang bisa dibaca menjadi ciphertext atau pesan acak yang tidak bisa dibaca. Sedangkan deskripsi adalah kebalikan dari proses enskripsi, yaitu proses mengolah ciphertext menjadi plain text. Proses ini berlangsung menggunakan kunci yang sama dan algoritma pembalik. Kriptografi ini memiliki tujuan yang penting untuk mengulik informasi penting lainnya, seperti tujuan dasar dari penerapannya. Setidaknya ada 4 tujuan dasar dari kriptografi ini ya. Yang pertama ada kerahasiaan, hal yang berkaitan dengan layanan yang berfungsi menjaga isi informasi. Kerahasiaannya diberlakukan kepada siapa saja. Tentunya selain kepada Anda yang mempunyai kunci rahasia atau otoritas untuk membuka informasi terkait menggunakan kata sandi yang tepat. Yang kedua, integritas data. Tujuan kedua berkaitan dengan penjagaan perubahan data yang tidak sah. Misalnya dari upaya tidak bertanggung jawab para hacker, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mendeteksi manipulasi data yang dilakukan pihak lain, perlu menjaga integritas Anda. Adapun manipulasi yang dimaksud bisa berupa penyisipan, penghapusan, hingga
pensubstitusian data lain ke dalam data asli. Yang ketiga ada autentikasi. Autentikasi dalam kriptografi berkaitan dengan pengenalan atau identifikasi baik yang berlangsung untuk kesatuan sistem atau hanya informasi itu sendiri. Dalam hal ini, dua pihak yang saling berkomunikasi wajib memperkenalkan diri ataupun info diri yang diberikan via kenal meski diautentikasi kebenarannya, yakni mencakup isi data, waktu pengiriman, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada non-repudiasi. Tujuan keempat adalah non-repudiasi atau yang populer juga disebut anti penyangkalan. Ini merupakan suatu upaya perlu mencegah adanya penyangkalan akan pengiriman informasi oleh pihak yang mengirim. Penyangkalan bahwa pesan berasal dari pihak yang ditunjuk. Ya, kemudian saya akan masuk ke pengertian kriptografi asimetris. Ya, inilah judul yang akan saya jelaskan ya. Kriptografi asimetris juga dikenal sebagai kriptografi kunci publik. Ini merupakan proses yang menggunakan sepasang kunci terkait, satu kunci publik dan satu kunci pribadi untuk menginskripsi data deskripsi pesan antara untuk melindunginya dari akses atau penggunaan yang tidak sah. Kunci publik adalah kunci kriptografi yang dapat digunakan seorang untuk mengenkripsi pesan sehingga hanya dapat dideskripsi oleh penerima yang dituju dengan kunci pribadinya. Kunci pribadi juga dikenal sebagai kunci rahasia dan hanya dibagikan kepada pemrakarsa kunci tersebut. Ketika seorang ingin mengirimkan pesan terenskripsi, mereka mengambil kunci publik penerima yang dituju dari direktori publik dan menggunakannya untuk menenskripsi pesan sebelum mengirimkannya. Penerima pesan dapat menenskripsi pesan menggunakan kunci pribadi terkait. Ya, jika pengirim menenskripsi pesan menggunakan kunci pribadinya, pesan tersebut hanya dapat dideskripsi menggunakan kunci publik program tersebut, sehingga mengautentikasi pengirimnya. Proses enkripsi dan deskripsi ini terjadi secara otomatis ya. Jadi pengguna tidak perlu mengunci dan membuka kunci pesan secara fisik. Proses enkripsi juga digunakan dalam program perangkat lunak yang perlu membuat sambungan aman melalui jaringan yang tidak aman seperti browser web atau yang perlu memvalidasi tanda tangan digital. Dengan peningkatan keamanan data adalah manfaat utama dari kriptografi asimetris. Ini adalah proses enkripsi yang paling aman karena pengguna tidak perlu mengungkapkan atau membagikan kunci pribadi mereka, sehingga dapat mengurangi kemungkinan penjahat di dunia maya menemukan kunci pribadi selama penggunaan transmisi. Selanjutnya ada enskripsi dan tanda tangan digital. Di dalam kriptografi, kunci publik, kunci privat dapat bertindak sebagai decodering, memungkinkan pemilik kunci privat untuk memecah kode pesan yang dienkripsi oleh kunci publik. Dalam sistem ini, siapapun dapat menggunakan kunci publik untuk menenkripsi pesan, tetapi hanya kunci pribadi yang dipasangkan yang dapat mengkode pesan-pesan terenkripsi tersebut. Selanjutnya, mengapa kriptografi kunci asimetris disebut kriptografi kunci publik? Ya, karena di sini dia merupakan keuntungan paling signifikan menggunakan kriptografi kunci asimetris dibandingkan enskripsi simetris. Karena tidak bergantung pada satu titik kunci kegagalan. Karena kunci yang digunakan untuk mengenkripsi sudah bersifat publik, maka kunci yang digunakan untuk mengenkripsi data seharusnya bersifat pribadi dan tidak perlu dibagikan. Kriptografi kunci asimetris juga disebut kriptografi kunci publik karena sifatnya yang terbuka.
Hal ini berbeda dengan enskripsi simetris di mana kunci tunggal yang digunakan untuk enskripsi dan dekripsi harusnya dirahasiakan sehingga disebut kriptografi kunci privat. Cara kerja kriptografi asimetris ini menggunakan sepasang kunci yang terkait secara matematis, kunci publik dan kunci pribadi. Jika kunci publik digunakan untuk enskripsi, maka kunci privat terkait digunakan untuk dekripsi. Jika kunci privat digunakan untuk enskripsi, maka kunci terkait digunakan untuk deskripsi. Ya, sebaliknya seperti itulah. Kriptografi asimetris melibatkan sepasang kunci untuk menenkripsi data dan mendeskripsi data. Jika dua peserta dalam alur kerja enskripsi asimetris adalah pengirim dan penerima, masing-masing memiliki pasangan kunci publik dan privatnya sendiri. Pertama, pengirim mendapatkan kunci publik penerima. Selanjutnya, pesan plain text deskripsi oleh pengirim menggunakan kunci publik penerima. Hal ini menciptakan ciphertext. Teks sandi dikirim ke penerima yang mendeskripsikannya dengan kunci pribadinya, mengembalikannya ke teks biasa yang dapat dibaca. Karena fungsi enskripsi bersifat satu arah, satu pengirim tidak dapat membaca pesan pengirim lain, meskipun masing-masing memiliki kunci publik penerima ya, tapi tidak bisa sembarangan. Penggunaan kriptografi asimetris. Ini biasanya digunakan untuk mengautentifikasi data menggunakan tanda tangan digital. Tanda tangan digital adalah teknik matematika yang memvalidasi keaslian dan integritas pesan, perangkat lunak, atau dokumen digital. Ini setara dengan tanda tangan tulisan tangan atau stempel digital ya. Berdasarkan kriptografi asimetris, tanda tangan digital dapat memberikan jaminan bukti mengenai asal, identitas, dan status dokumen elektronik, transaksi atau pesan, serta mengakui persetujuan yang diinformasikan oleh penanda tangan. Kriptografi asimetris juga diterapkan pada sistem yang mungkin memerlukan banyak pengguna untuk menginskripsi dan mendekripsi pesan, termasuk pesan berikut ini ya. Misalnya email terenskripsi, kunci publik dapat menginskripsi pesan email dan kunci pribadi juga dapat mendeskripsinya. Membangun tautan terenskripsi antara dua situs web dan browser juga menggunakan enskripsi asimetris. Mata uang kripto, Bitcoin dan mata uang kripto lainnya menandakan kriptografi asimetris. Penggunaan memiliki kunci publik yang dapat dilihat oleh semua orang dan kunci pribadi yang dirahasiakan. Bitcoin menggunakan algoritma kriptografi untuk memastikan hanya pemilik sah yang dapat membelanjakan dananya. Kelebihan di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kriptografi asimetris. Kelebihannya adalah masalah distribusi kunci dihilangkan karena tidak perlunya pertukaran kunci. Yang kedua, keamanan ditingkatkan karena kunci privat tidak perlu dikirimkan atau diungkapkan kepada siapapun. Yang ketiga, penggunaan tanda tangan digital diaktifkan sehingga penerima dapat memverifikasi bahwa pesan berasal dari pengirim tertentu. Yang keempat, hal ini mungkin dapat memungkinkan terjadinya non-penyangkalan ya, sehingga pengirim tidak dapat menolak pengiriman pesan. Untuk kekurangan kriptografi asimetris di sini antara lain adalah yang pertama, prosesnya yang lambat ya dibandingkan dengan kriptografi simetris. Oleh karena itu ini tidak sesuai dengan mendeskripsi pesan massal. Yang kedua, jika seorang kehilangan kunci pribadinya, mereka juga tidak dapat mendeskripsi pesan yang diterima. Yang ketiga, karena kunci publiknya tidak diautentikasi, tidak ada yang bisa memastikan kunci publik adalah milik orang lain yang ditentukan ataupun tidak. Akibatnya pengguna harus memverifikasi kunci publik mereka. Yang keempat, jika ada aktor jahat mengidentifikasi kunci pribadi seorang, penyerang dapat membaca pesan orang tersebut. Ya, selanjutnya
Contoh kriptografi asimetris ini adalah algoritma RSA atau Reverse Sample Adleman. Ini adalah algoritma asimetris yang paling banyak digunakan untuk menyediakan komunikasi aman melalui jaringan. Keamanan ini diperoleh dari kesulitan komputasi dalam memfaktorkan bilangan bulat besar yang merupakan hasil dari dua bilangan prima besar. Mengalihkan dua bilangan prima besar adalah hal yang mudah, namun kesulitan dalam menentukan bilangan asli dari periodik pemfaktoran menjadi dasar keamanan kriptografi kunci publik. Waktu yang diperlukan untuk memfaktorkan perkalian dua bilangan prima yang cukup besar berada di luar kemampuan sebagian besar penyerang. Kunci RSA biasanya memiliki panjang 1024 atau 2048 bit. Namun para ahli yakin 1024 bit akan segera rusak karena munculnya komputasi kuantum. Itulah sebabnya pemerintah dan industri beralih ke panjang kunci minimal 2048 byte. Sejarah kriptografi asimetris. Phil Devlin dan Martin Hellman meneliti di Universitas Stanford. Pertama kali secara terbuka mengusulkan enskripsi asimetris dalam makalah mereka tahun 1977. Konsep ini diusulkan secara independen dan terselubung oleh James Ellis beberapa tahun sebelumnya. Ketika dia bekerja di markas besar komunikasi pemerintah, organisasi intelijen dan keamanan Inggris, algoritma asimetris seperti yang diuraikan dalam makalah di Phil Hellman menggunakan angka yang dipangkatkan tertentu untuk menghasilkan kunci deskripsi. Davy dan Hellman awalnya bekerja sama pada tahun 1974 untuk memecahkan masalah distribusi kunci. Enskripsi data atau penyandian data melibatkan penyamaran informasi sebagai teks tersandi. Ciphertext tidak dapat dimengerti oleh orang yang tidak berkepentingan. Sebaliknya, penguraian dan deskripsi melibatkan konversi ciphertext kembali ke format aslinya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk enskripsi asimetris ya. Mungkin beberapa teman saya akan menjelaskan enskripsi simetrisnya di video-videonya yang saya akan menambahkan di sini adalah perbedaan enskripsi simetris dan enskripsi asimetris. Ini adalah dua teknik utama yang digunakan untuk mengamankan data. Enskripsi simetris menggunakan kunci yang sama untuk enskripsi dan deskripsi, sedangkan enskripsi asimetris menggunakan sepasang kunci publik untuk enskripsi dan kunci pribadi untuk deskripsi. Bayangkan enskripsi simetris sebagai satu kunci yang mengunci dan membuka peti harta karun, sedangkan enskripsi asimetris menggunakan dua kunci. Kunci untuk mengunci yang bersifat publik dan kunci berbeda untuk membuka kunci yang bersifat pribadi. Memilih antara enskripsi asimetris dan enskripsi simetris bisa menjadi pilihan yang sulit ya. Ya, dikarenakan beberapa perbedaan utamanya. Yang pertama yaitu di kecepatan. Enskripsi simetris umumnya lebih cepat daripada enskripsi asimetris karena memerlukan daya komputasi yang lebih sedikit, sehingga cocok untuk mengenskripsi data dalam jumlah besar. Yang kedua, distribusi kunci. Dalam enskripsi simetris, distribusi kunci yang aman sangat penting. Karena kunci yang sama digunakan untuk enskripsi dan deskripsi, enskripsi asimetris menyederhanakan distribusi kunci karena hanya kunci publik yang perlu dibagikan, sedangkan kunci privat tetap dirahasiakan. Yang ketiga ada penggunaan kunci. Kunci simetris menggunakan satu kunci bersama untuk enskripsi dan deskripsi, sedangkan enskripsi asimetris menggunakan sepasang kunci publik untuk enskripsi dan kunci pribadi untuk deskripsi. Baru yang keempat ya, ada kasus penggunaan. Enskripsi simetris ideal untuk enskripsi data massal atau komunikasi aman dalam sistem tertutup.
Sedangkan enkripsi asimetris sering digunakan untuk pertukaran kunci yang aman, tanda tangan digital, dan autentikasi dalam sistem terbuka. Yang terakhir ada keamanan ya. Enkripsi asimetris dianggap lebih aman karena penggunaan dua kunci terpisah, sehingga mempersulit penyerang untuk menyusupi sistem. Namun, enkripsi simetris tetap dapat memberikan keamanan yang kuat apabila diterapkan dengan benar dan praktik manajemen kunci yang kuat. Ya, sekiranya sekianlah yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga masih tidak mengerti tentang metode kriptografi ini ya. Saya masih dalam tahap belajar. Ya, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.